Sesungguhnya ajaran kapitayan itu masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Dan bahkan secara tidak sadar, kita itu juga mengamalkan apa yang orang-orang kapitayan itu amalkan. Dan awalnya sih dari sana kawan-kawan semuanya. Awalnya dari sana. Lalu bagaimana ajaran-ajaran kapitayan ini masih bisa bertahan sampai detik ini dan bahkan banyak sekali orang atau lapisan masyarakat yang menggunakan kepercayaan dari ajaran-ajaran kapitayan ini dalam kehidupan sehari-hari. Simak ulasannya hanya di sini di channel Sejarah Misteri. Dan sebelumnya jangan lupa untuk kasih subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya kawan-kawan semuanya biar kalian tahu ketika kita upload video terbaru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejarah Misteri. Kita masih membahas masalah ajaran kapitayan. Sebenarnya ajaran kapitayan ini sangat-sangat dalam. Jika kita mau membahasnya satu persatu kawan-kawan, dan kita nanti akan coba mengupas bagaimana proses ajaran-ajaran kapitayan ini berkembang hingga sampai hari ini. Kalau hanya satu video memang nggak cukup sih kawan-kawan, karena ini berkaitan dengan sejarah masuknya agama-agama lain di Pulau Jawa yang menggerus kebudayaan kapitayan itu sendiri. Dan banyak sekali ajaran kapitayan atau kepercayaan kapitayan yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Walaupun mengalami banyak sekali modifikasi dan itu tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh masuknya Islam yang mencampurkan atau menggunakan kapitayan sebagai media dakwahnya itu sangat mempengaruhi kebudayaan di masyarakat Islam sendiri sampai detik ini. Walaupun itu bisa dikatakan tidak menyimpang dari ajaran Islam sesungguhnya ya. Tidak menyimpang dan semuanya berdasarkan ijma, kias maupun dalil-dalil yang sudah diakui keabsahannya. Lalu apa saja ini ajaran maupun istilah yang digunakan para wali dulu untuk menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa yang sampai sekarang ini masih bertahan. Ya, tentu saja yang pertama itu adalah ritualnya, yaitu sembahyang. Sembahyang itu adalah prosesi prosesi ritual keagamaan atau ritual ajaran kapitayan yang paling hakiki ya, sama dengan kalau umat Islam itu adalah sholat. Makanya ketika proses dakwah Islam yang mengarah pada orang-orang kapitayan yang ingin dimasukkan ke dalam Islam, maka para wali itu mengganti nama sholat menjadi sembahyang. Ini adalah yang pertama. Batu. Lalu yang kedua itu adalah Ki Haji. Ya, teman-teman semuanya, Ki Haji ini adalah orang yang sangat dipercaya dalam hal spiritual. Kalau bahasa kerennya sih pemimpin spiritual ya, pemimpin spiritual. Ki Haji ini adalah orang-orang yang sudah tembus spiritualnya, tembus rohaninya menuju Sang Hyang. Jadi pemimpin rohani atau pemimpin spiritual ini orang-orang kapitayan menyebutnya adalah Ki Haji. Daki Aji dari bahasa Jawa Kawi ya, Daki Aji yaitu orang atau laki-laki yang sudah tembus spiritualnya menuju Sang Hyang. Aji ya. Makanya dari itu ketika Islam masuk, Islam itu berkembang dan mengarah pada teman-teman atau teman-teman orang-orang penganut kapitayan. Istilah Ki Haji ini digunakan untuk para pendakwah, untuk para ahli agama Islam yang pada saat itu berdakwah melalui ajaran kapitayan menjadi Ki Haji orang Islam ya. Tapi kesininya sebutan Ki Haji ini berubah menjadi perubahan lafal dari Ki Haji menuju Kiai gitu. Jadi Ki Haji, Kiai. Setelah Islam jadi Kiai. Ya makanya dari itu orang-orang yang orang-orang Islam yang
guru agama, guru eee, rohani itu disebut banyak yang menyebutnya itu adalah kiai. Ini berasal dari kata Ki Haji. Lalu yang kedua itu adalah Ki Hajar. Ki Hajar ini adalah guru, orang yang sudah wisuda, orang yang sudah dinyatakan lulus ketika dia belajar ajaran Kapitayan. Dan Ki Hajar ini pada saat itu setelah Islam masuk sampai masa-masa kolonial, Ki Hajar ini masih sering digunakan. Artinya sih guru kawan-kawan semuanya. Artinya adalah guru Ki Hajar. Makanya ada Ki Hajar, Ki Hajar ya, Ki Hajar dan Ki Hajar sama, hampir sama karena penggunaan huruf Honocorogo-nya itu ke lafal Latin. Jadi Ki Hajar maupun Ki Hajar itu identik ya. Jadi mereka adalah orang guru. Kasarannya sih seperti itu, guru. Dan ini diambil dari orang-orang yang sudah lulus berguru pada Ki Haji sehingga bisa membuka padepokan atau membuka persinggahan yang mengajarkan ilmu-ilmu atau ajaran-ajaran Kapitayan, dan ini diadopsi di era kekinian. Hanya saja setelah kolonial Belanda ini masuk, lambat laun gelar Ki Hajar ini berganti menjadi guru, teacher, guru. Jadi Ki Hajar dirubah menjadi guru, dan ini ada maksudnya. Nanti akan kita ceritakan di video yang lain. Lalu yang kedua itu adalah sanggar. Sanggar itu adalah tempat mereka atau orang-orang Kapitayan ini beribadah nih kawan-kawan. Biasanya itu berupa kubus atau persegi panjang dengan atapnya itu bersap-sap, bertingkat-tingkat menuju satu titik nih. Bertingkat-tingkat menuju satu titik. Dan oleh penyebaran agama Islam pada saat itu sanggar diadopsi menjadi langgar. Bangunannya pun hampir identik sama. Ada beduknya sebagai penanda berkumpulnya orang-orang untuk melakukan sembahyang, dan atapnya pun sama. Makanya dari itu atap masjid atau langgar tempat peribadatan Islam di tanah Jawa itu rata-rata itu bersap-sap. Ya kan, rata-rata bersap-sap. Sedangkan untuk ciri khasnya Islam sendiri itu biasanya kubah kan, jadi melengkung. Sedangkan untuk di tanah Jawa atau mungkin di Indonesia ya, di Nusantara itu masjidnya itu bersap-sap menuju satu titik. Ini merupakan adopsi dari bangunan sanggar milik orang-orang Kapitayan dulu. Itu yang keberapa itu tadi? Ketiga ya, mungkin ketiga dari sembahyang Ki Haji, Ki Hajar. Keempat, sanggar. Lalu ada juga istilah cantrik ya. Cantrik ini adalah murid yang belajar agama ajaran Kapitayan. Lalu diadopsi oleh para wali dulu itu cantrik atau murid-murid ini berdasarkan pelafalan kata sehingga menjadi santri. Tempatnya pun sama. Tempatnya itu adalah pencantrikan oleh pelafalan Islam. Di situ lama-lama ada perubahan vokal dari pencantrikan menjadi pesantren seperti itu. Itu merupakan awal dari awalnya adalah ajaran Kapitayan mulai cantrik dan pencantrikan. Lalu berikutnya ada tilasan nih. Tilasan ini adalah upacara kawan-kawan semua. Ini adalah sebuah ritual. Jadi Ki Hajar yang seperti kemarin sudah kita jelaskan, Ki Hajar yang sudah lulus untuk ajaran Kapitayan diwajibkan untuk keluar ke 8 penjuru arah mata angin kan. Nah, tradisi tilasan ini adalah tradisi berkunjungnya kembali Ki Hajar setiap tahunnya menuju Ki Hajinya. Nah, ini juga diadopsi di era Islam datang. Jadi tilasan ini dikatakan pada saat itu ya, kalau bahasa apanya ya? Bahasa kekiniannya yang paling mudah itu mudik lah, mudik. Jadi awal-awal dari mungkin tradisi mudik yang sekarang itu adalah tradisi tilasan era-era dulu. Hanya saja ketika eranya Kapitayan itu Ki Hajar menuju Ki Haji. Jadi murid menuju sang guru. Tapi kalau yang mudik sekarang itu anak menuju orang tua. Mungkin perumpamaan dan analoginya hampir sama dengan seperti itu. Anak dan murid itu mungkin hampir sama karena orang tuanya juga
satu ya, orang tua itu ya bapak ibu kita, guru juga orang tua kita, ya sama lah. Ini adalah tradisi tilasan. Makanya itu hanya saja apa ya, semakin ke sini tradisi tilasan ini dianggap sebagai tradisi menyambangi atau mengunjungi tempat-tempat yang dulu digunakan oleh orang-orang suci, orang-orang yang dianggap berjasa pada sebuah daerah ya. Jadi berubah menjadi petilasan, dan itu bukan sebuah upacara keagamaan, melainkan sebuah budaya petilasan, walaupun ada sedikit pergeseran makna. Ada sedikit pergeseran mana dari upacara tilasan ini. Lalu berikutnya itu adalah upacara saji. Ya, upacara saji ini pun satu rangkaian dengan acara tilasan ini teman-teman semuanya. Ya, ketika Ki Hajar ini di area yang baru atau di daerah yang baru itu panen raya dan lain sebagainya, itu memberikan ubur rampe atau hasil buminya itu menuju Ki Haji ketika tradisi tilasan tiba. Lah, barang-barang atau bahan-bahan hasil bumi yang mereka punyai itu diberikan kepada Ki Haji sebagai wujud syukur. Nah, makanya barang-barang bawaan oleh dari Ki Hajar menuju Ki Haji ini adalah yang disebut upacara saji. Upacara saji itu memberikan apa yang terbaik untuk gurunya dari Ki Hajar menuju Ki Haji. Walaupun semakin kesini ada terjadi pergeseran apa ya, pengejauhan dari upacara saji itu yang akhirnya menjadi kalimat sesajen. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih, cuma maksudnya aja yang beda. Kalau dulu itu membawa bahan atau barang yang terbaik menuju gurunya, nah sekarang itu mungkin kita memberikan segala sesuatu kepada tempat-tempat atau punden-punden yang dianggap keramat, walaupun itu pun nggak menyalahi aturan, karena pada dasarnya di situ adalah rasa penghormatan, hanya sebagai rasa penghormatan, tidak menyembah pada Ki Hajinya atau yang sekarang itu tempat yang dianggap keramat. Dan itu kita yakin bahwa upacara ritual yang dengan menggunakan sesajen atau di ajaran Kapita yang itu upacara saji itu tidak menyembah Ki Haji maupun menyembah leluhur yang tempat-tempat leluhur yang dianggap keramat, enggak. Itu hanya sebagai ungkapan rasa hormat kepada leluhur, kepada guru, kepada orang yang berjasa dengan diri kita atau masyarakat banyak. Itu adalah esensinya ada di situ. Masih banyak ajaran-ajaran kapitayan yang masih kita pegang atau masih kita gunakan sampai detik ini. Hanya saja waktunya ini masih belum cukup nih teman-teman kalau kita jabarkan dalam satu video. Nanti di episode berikutnya itu akan kita jabarkan lagi ajaran-ajaran atau istilah-istilah kapitayan yang bertahan sampai sekarang karena akulturasi dengan metode dakwah Islam. Tetap di channel sahabat semuanya, tetap di channel Sejarah Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya biar kalian yang pertama tahu ketika kita merilis video terbaru. Channel Sejarah Misteri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.